Perkenalkan, nama saya Gloria Audrey Audrianti, NIM 1810416629. Kelas Manajemen A2 Pagi, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-14 dan ke-15 tentang batas waktu pembayaran PPh pasal 25 dan sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Yang pertama, misalnya untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh pasal 25 harus dibayarkan paling lambat 15 Maret 2014. Pembayaran pajak pada pelapor dan pelaporan SPT masa memiliki batas waktu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya contoh kedua yaitu pada bulan Mei 2018 pembayaran pajak, maka angsuran pembayaran PPh pasal 25 harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 Juni 2018. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk hari Minggu, Sabtu, Minggu, hari libur, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari-hari berikutnya. Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 garis miring PMK titik 03 garis miring 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER Street 22 garis miring PJ garis miring 2008 pada Mei 2018 pada 21 Mei 2008. Pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SPP atau dokumen sejenisnya. Pembayaran juga bisa dilakukan lebih awal dengan menggunakan layanan online milik Dirjen Pajak atau penyedia jasa aplikasi swasta yang telah menjadi mitra resmi DJP. Dengan begini, wajib pajak bisa membayarkan PPh pasal 25 membayarkan tanpa terlambat hari libur atau kantor pajak yang sedang tidak aktif. Penggunaan sistem pajak online yang semakin praktis juga mendorong wajib pajak semakin taat pada jadwal penyetoran pajak. Karena sistem yang terkontrol yang terhubung selama 24 jam, wajib pajak bisa membayar kapan saja dan di mana saja. Dan setiap setoran akan dapat masuk ke dalam laporan DJP saat itu juga. Artinya, sistem ini menggunakan model real time yang sebagai dasar operasionalnya. Untuk melakukan setoran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Online pajak menyediakan layanan pembuatan ID billing secara online yang mudah, cepat, dan akurat. Selanjutnya, sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Terdapat sanksi apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUHP, wajib pajak dikenai bunga 2%. Online pajak adalah aplikasi hitung, setor, dan lapor pajak menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh pasal 23 dan PPh pasal 21 yang Anda butuhkan sebelum membuat laporan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Sementara
Sanksi keterlambatan penyampaian SPT masa PPh pasal 25 adalah dikenakan denda administrasi sebesar 100.000. Maka sebaiknya sanksi ini dihindari. Pada prinsipnya, penggunaan metode PPh pasal 25 adalah untuk meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Jika malah terjadi keterlambatan, maka baik pembayaran atau pelaporan SPT masa, beban yang diterima justru akan semakin besar dan PPh pasal 25 yang dipilih akan jadi tidak bermakna. Untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25 ada beberapa tahapan, yaitu datang ke kantor pajak, pelayanan pajak. Yang harus disiapkan yaitu yang pertama persyaratan dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25 seperti surat setoran pajak atau SPP serta dokumen pendukungnya. SPP adalah bukti pembayaran yang penting di mana akan tertera nomor transaksi penerima negara atau NTPN. NTPN sendiri merupakan nomor yang tertera pada bukti penerima negara yang diterbitkan melalui modul penerima negara atau MPN. Yang kedua, apabila pembayaran PPh pasal 25 sudah selesai dilakukan, wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak ke kantor KPP. Untuk pelaporan, batas waktunya adalah sampai tanggal 20 pada bulan berikutnya. Tahap kedua, membayar pajak dengan e-billing pajak. Yang harus disiapkan yaitu yang pertama, sementara untuk pembayaran yang pelaporan pajak online juga bisa dilakukan dengan metode e-billing yang tentu lebih mudah. Anda tinggal login ke akun DJP online dan klik e-billing. Yang kedua, pilih isi SAA dengan jenis pajak 411125 untuk PPh pasal 25. Untuk jenis setoran, pilih 100 untuk setoran masa per bulan. Yang kedua, pilih 200 untuk setoran 1 tahun. Sementara untuk SPT tahunan dapat mengisi sesuai dengan tahun pajak, misalnya tahun 2018. Yang ketiga, masuklah jumlah setoran lalu klik simpan. Maka Anda akan dapat kode e-billing dan dapat melanjutkan pembayaran via teller, ATM atau internet banking. Aplikasi penyedia jasa pelayanan perpajakan seperti Klik Pajak juga sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25 yang menjadi tanggungan wajib pajak. Cukup dengan mendaftarkan akun Anda di Klik Pajak. Kemudian ikuti proses yang sudah disediakan. Operasional yang mudah menjadi salah satu nilai utama dari Klik Pajak untuk membantu Anda menyelesaikan kewajiban perpajakan. Terlebih, aplikasi Klik Pajak yang telah disetorkan dapat terarsipkan dengan rapi dan mudah dilacak, dan setiap pembayaran termasuk pada pembayaran PPh yang diangsur ini akan tercatat dan terekam, serta dapat dilihat apakah statusnya sudah berhasil disetorkan atau masih menunggu. Demikian penjelasan tentang ketentuan dan cara melakukan pembayaran PPh pasal 25. Semoga dapat menjadi informasi yang penting dan terinci bagi wajib pajak yang ingin menunaikan kewajiban membayar pajaknya. Jangan lupa kewajibannya untuk membayar pajak setiap bulannya. Sekian dari saya, terima kasih.